Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Grace Yanti Putar-Putar. Aku dari kelas IFH dengan NIM 123240036. Kali ini aku akan membuat tugas video jaringan komputer mengenai OSPF atau Open Shortest Path First, di mana OSPF adalah protokol routing dinamis dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terpendek antar router. Nah, kali ini kita udah diberikan ketentuannya. Topologinya seperti berikut. Nah, di sini kita dikasih satu PC pertama, PC kedua, PC ketiga, dan PC keempat. Berarti kita memerlukan 4 PC dan juga 4 switch. Di sini juga ada 7 router yang saling terhubung. Oke. Langsung saja kita mulai dengan Cisco dengan kanvas kosong. Di sini kita taruh terlebih dahulu PC-nya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tambahkan switch-nya. 1, terus 2, 3, 4. Terus routernya. Router yang diperlukan ada 7, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan topologinya. Ini, terus ini di sini switch. Oke, semuanya udah terpenuhi. Sekarang kita pakai kabel untuk menghubungkan PC ke switch, switch ke router, 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 terus router ke router, router ke router, router ke router, router ke router. Nah, di sini kan kabelnya beda nih sama yang router-router yang lain. Kan satu router ke router yang lain itu kan pakai serial. Tapi di router yang dari router ketiga ke router ke-6 ini itu berbeda kabelnya. Dia pakai fast internet. Jadi kita bisa mengubahnya kayak gini. Kita pencet routernya. Terus kita physical, terus kita matikan terlebih dahulu, terus kita bisa nambahkan yang ini. Oke, kita buang aja dulu, terus kita tambahin ini untuk nambahin port ke kabel yang serial. Kita hapus dulu aja, cancel. Kita hapus yang kabelnya, bukan komputernya, kabelnya. Oke. Oke, sudah ke kabel serial. Nah, udah kita sambung ini kabel ke kabel, switch ke router dan PC ke switch. Sekarang kita akan membuat kotaknya untuk area-areanya, untuk pembagian areanya. Oke, langsung aja. Oke. Ini kita ubah fill color dulu, terus putih. Ini kita gambarkan sebagai area backbone atau area 0. Oke. Lalu kita gunakan warna kuning juga untuk menandai area kedua. Oke. Kita gunakan warna hijau untuk menandakan area ketiga.
Oke. Dan yang terakhir, untuk area keempat kita pakai warna ungu untuk menandai area keempat. Oke. Rapiin dulu. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita akan membuat IP address-nya ke PC-PC dan ke router-routernya. Nah, tapi kita buat dulu catatannya. Di sini di ketentuannya udah dikasih tahu terlebih dahulu IP-nya, jadi kita sesuaikan aja. Kita langsung buat aja di area backbone dulu, itu 192.168.0/24. itu subnet mask-nya. Lanjut ke PC kedua aja. Sini dia pakai subnet mask yang sama, itu 20. Terus yang PC ketiga itu pakai 30. Terus di sini pakai yang 40. Oke, sekarang kita yang router ke router. Yang router di area kedua dulu aja dulu. Ini sini ini itu 4, terus di sini itu 1, di sini 2, di sini yang 3.0, terus ini 0, terus yang ini 6.0. Oke, itu semua. Selanjutnya adalah tugas yang pertama adalah menaruh PC-nya terlebih dahulu. Menaruh IP address di PC-nya dulu. Jadi tadi 192.168.10.0. Jadi 192.168.10.0 itu kan network address-nya. Berarti kita bisa pakai dari 10.1 sampai 10.254. Karena yang bisa kita pakai itu segitu. Yang 256 itu adalah si broadcast address-nya. Jadi ada network address sama broadcast address, dan kebutuhan dan host yang dapat kita pakai yaitu dari 10.1 sampai 10.254. Jadi kita pakai aja di sini. Aku mau pakai IP-nya itu di IP yang kedua, dan IP pertama itu aku gunain sebagai default gateway-nya. Nah, default gateway-nya itu kita taruh di routernya. Nah, di routernya ini kita juga harus perhatikan untuk kabel yang terhubung ke PC-nya. Di sini itu ada router yang kabelnya itu tersambung dari fase Ethernet 0/0 terhubung ke PC-nya. Nah, jadi kita taruh IP address-nya tadi yang sama di fase Ethernet 0/0. Oke, dengan subnet mask yang sama yaitu 124. Kita jangan lupa untuk di-on-kan. Oke. Seharusnya kalau kita mengirimkan dari PC ke router itu bakal successful. Oke. Karena default gateway-nya sama. Selanjutnya itu kita taruh juga di PC kedua dengan metode yang sama. Nah, teman-teman, kalau kalian mau pakai default gateway-nya itu 254 atau mau coba IP address-nya 10, 20, 50 itu bisa aja selama masih ada di rentang yang bisa dipakai. Karena kalau misalnya lewat itu berarti udah lewat dari /24. Dan juga kalau misalnya kita pakai contohnya di PC 1 dan PC kedua itu kita pakai IP address yang sama, maka itu akan terjadi overlap, jadinya tabrakan. Jadi
kita harus mastiin IP address yang kita pakai itu benar. Sini juga pakai fast internet 0/0 dan perbankan. Terus ini juga itu pakai 30/2 untuk IP address-nya, dan IP address pertama aku pakai sebagai default gateway-nya. Di sini kabelnya terhubung ke fast internet 0/0. Ini juga kabelnya yang terhubung itu fast internet 0/0. Udah on. Kita coba ya, kirimkan pesan dari sini ke sini, successful. Dari sini ke sini, PC 3 ke router, successful juga. Terus dari PC terakhir, oke, udah successful semua. Sekarang kita melakukan menaruh IP address di routernya. Kita mulai dari router area kedua dulu deh. Kita mulai di sini. Kalian harus merhatiin yang namanya kabelnya. Nanti bisa salah. Nah, di sini kan serial 2/0 itu terhubung dari router kedua ke router ke 1. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalnya IP address yang kita pakai itu 192.168.4.0. Nah, dengan subnet mask yang sama berarti kita bisa gunain dari 1 sampai 254 dong. Nah, tapi aku mau pakai di sini. Untuk yang di sini itu aku pakai di serial 2/0 itu 192.168.4.2. Terus kita on kan, jangan lupa. Nah, terus di sini juga kita lihat kan ini ada dua di router yang ini, router yang satu ini itu kan ada dua kabel yang menghubungkan, yang terhubungkan dia gitu. Ada router kedua sama router yang ke 0. Jadi harus dipastiin tuh, karena tadi kita mau buat dari area kedua dulu, berarti dia menggunakan yang serial 2/0. Jadi kita taruh di serial 2 juga, yaitu dengan 192.168.4.1. Karena yang tadi itu kan udah pakai 4.2, jadi sekarang pakai 4.1. Kalau nanti sama, itu bakal overlap atau tabrakan. Oke, kita buat juga di serial 3-nya. Serial 3-nya itu menggunakan IP address 1.0. Jadi kita bisa pakai di sini 1.1. Terus oke. Juga di sini kita bisa, karena ini serial yang kabel yang menghubungkannya itu di serial 2/0, jadi kita bisa taruh di router yang ke 0 itu di serial 2. Terus buat 192.168.1.2 karena tadi titik 1 udah dipakai di router 1. On. Jadi kita udah pakai 1.1 di sini, jadi di serial keduanya itu kita pakai 1.2-nya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di area ketiga. Area ketiga itu pakai 5.0 di serial 2 168.5.1.
2/0 titik 2. Di sini juga kita hubungkan juga di serial ketiga dengan IP address 2.0. Berarti di sini itu yang terhubung ke router yang kelima itu adalah di serial ke 3/0. Jadi di sini kita pakai 5.2. 2.2. Karena di router kelima tadi udah pakai 2.1, jadi di router 0 yang ini berarti pakai 2.2. Selanjutnya kita ke area keempat. Di sini kita pakai 6.0. Kabel yang menghubungkan itu serial 2 juga. Kita pakai 6. Oke. Di sini tuh 2/0 juga, serial 2/0. Jadi 2.2 karena tadi 6.0 sudah dipakai on, dan kita hubungkan juga ke sini serial 3 nya itu pakai 3. Oke, di sini serial 4 dipakai 3.2 karena tadi 3.1 sudah dipakai on. Oke, sudah semuanya. Nah, jadi OSPF-nya itu digunakan agar si PC-nya ini dari PC ke sini tuh bisa mengirimkan pesan dari sini ke sini tuh sukses, ke sini ke sukses, ini ke sukses. Coba kalau kita kirim ke sini, pasti fail. Dari sini fail. Dari sini fail. Nah, itu juga akan berlaku ke PC-PC yang lain. Jadi kita gunakan OSPF. Nah, gimana tuh caranya pakai OSPF? Jadi kita gunakan routernya. Kita contohin aja langsung di router area kedua. Buka router, terus kita X-kan dulu aja. Ini buka router, terus CLI. Mulai dari awal aja. Enable, terus config terminal, terus kita buka router OSPF 1. Nah, di sini kalian bisa pakai nomor berapa aja, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Tapi aku di sini mau pakai OSPF 1 aja. Nah, terus kita network. Nah, network ini akan diisi oleh network address yang terhubung di routernya. Nah, di router kedua ini itu kan terhubung dengan 192.168.4.0 dan juga terhubung ke 20.0 di sini. Jadi kita masukkan dulu yang PC ke routernya dulu deh, 192.168.20.0. Dan belum selesai sampai situ, kita taruh wildcardnya. Nah, wildcard itu apa sih? Wildcard itu adalah inverse dari si subnet mask-nya. Nah, subnet mask-nya itu kan 255, 255, 255, 255, 255, 255. Nah, berarti itu dikurangin sama 255, 255, 255.0. Nah, jadi kan kalau misalnya dikurangin itu jadinya dapat 0.0.0.255 pada area kedua. Kan kita pakai di sini area kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita pakai network yang terhubung ke
si router kedua itu yang satu lagi kan yang 4.0. Jadi 92.168.4.0 dengan wildcard yang sama karena subnet masknya kan sama. 55 di area 0. Di area kedua. Oke, OSPF di area kedua dan di router kedua. Ini kita buat aja dulu. Ini area 0 atau backbone. Di sini area 2, di sini area 3, dan di sini area 4. Oke. Nah, di router 2 dan kita lanjut ke router ke 1. CLI ya, langsung router OSPF 1. Aku mau pakai OSPF 1 juga. Networknya itu ada terhubung di area kedua itu 192.168.4.0. Jadi aku taruh dengan wildcard yang sama juga di area kedua. Network 19. Wait. Ini karena mau proses, jadi kita ulangin aja. Network 192.168 titik yang terhubung di area 0 itu 1.0. 255 area 0 karena terhubung ke area 0. Ya, dan exit. Terus kita lakukan di area ketiga juga. OSPF 1 network 192.168.30.0.0.255 di area 3. Terus yang terhubung juga itu adalah 5.0. Jadi kita taruh 5.0 di area ketiga juga. Exit. Terus kita taruh di sini juga. CLI X router OSPF 1 network 192.168.5.0 yang terhubung ke area 3 dengan wildcard yang sama juga. Terus 192.168.2.0 dengan marker yang sama di area 0. Dan di router kelima, terus di router keempat network yang terhubung 68.0 wildcard yang sama area 4. Selanjutnya yang terhubung juga itu 6.0 dengan wildcard yang sama di area keempat juga. Oke, dan untuk router 4 dan router ketiga itu yang terhubung ke area 4 di router area 4 dan wildcard yang sama karena 124, jadi di area keempat. Selanjutnya yang terhubung di area backbone. Area backbone itu ada 3.0 di area ke-0, terhubung di area ke-0. Dan router ketiga, lalu di router terakhir ini karena banyak yang terhubung jadi
kita mulai dulu dari PC-nya. Network 192.168.10.0 wildcard yang sama di area 0. Terus yang sebelah kiri kita mulai 1.0 dengan wildcard yang sama di area ke 0 juga. Terus di sini kita ubah juga yang 2.0 yang ini 2.0 di area ke 0 juga. Bentar, kita ulangin. Oke. Terus yang ketiga yang daerah ini. Oke. 4 kabel yang terhubung di router 0 sudah selesai. Oke. Seharusnya kalau misalnya kita menghubungkan dari PC 1 ke PC kedua atau PC ketiga, PC keempat itu bakal successful. Kita coba. Dari PC ke 0 ke PC 1. Successful. PC ke 0 ke PC ketiga successful. PC ke 0 dan juga PC ke sini successful. Terus kita coba dari sini PC 1 ke PC 0 successful, PC 1 ke PC 1 ke PC 3 successful, PC 1 ke PC 2 itu juga successful. Terus kita coba lagi ke PC 3, PC ketiga ke PC 1 itu successful. Terus PC ketiga ke PC 0 juga successful. Juga PC ketiga ke PC kedua itu juga successful. Terakhir kita coba di PC kedua ke PC ke 0 itu successful. PC kedua ke PC ke 1 itu juga successful. PC kedua dan PC ketiga yang terakhir yaitu successful. Oke, semua PC dapat terhubung dan bisa berkirim pesan dengan successful, tidak ada yang fail sama sekali. Berarti penerapan OSPF kita berhasil. Oke, mungkin sekian dari video tugas jaringan komputer mengenai OSPF pada kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih kepada Bapak Desi yang udah memberikan tugas mengenai OSPF ini. Dan juga jika ada kesalahan tutur kata dan dalam penjelasan mohon dimaafkan dan terima kasih. Dadah.